Di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Apa sih artinya kalimat itu, Romo? Penyembuhan jarak jauh. Anda harus mengenal salah satu kisah dalam Perjanjian Baru, penyembuhan jarak jauh. Ternyata dalam Injil Lukas diungkapkan, dimulai melalui seorang asing ini, seorang perwira. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Ini liburan panjang, Anda pergi kemana? Bisa jadi ketika Anda menonton video ini, Anda baru saja pulang dari perjalanan. Saya ziarah Romo ke Purwokerto, saya ziarah Romo ke Kuningan, saya ziarah bersama lingkungan, saya pergi bersama keluarga Romo, saya di rumah aja Romo. Saudara-saudara, apapun yang Anda lakukan, bersyukurlah bahwa Anda masih bisa membiarkan diri Anda, badan Anda untuk beristirahat sejenak, refreshing sejenak. Daripada mumet Romo sama pekerjaan, rumet sama masalah. Ambil jarak sejenak, beristirahat sejenak, itu sangat amat penting. Saudara-saudaraku, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah hari ini Anda sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Udah dong Romo, sejak tadi bangun pagi. Coba dicek gimana rasa terima kasih dan syukur Anda ucapkan pada Tuhan. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sering kali terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita berterima kasih, bersyukur pada Tuhan, itu formalitas saja. Itu ya cuman terulang-ulang begitu saja, cuman ya ala kadar saja. Berbeda sekali ketika kita itu memohon pada Tuhan. Ketika kita meminta pada Tuhan saat kita butuh. Wah, kita mohonnya sampai berdoanya lama gitu ya. Berbulan-bulan. Kemudian juga pergi ke gereja mana-mana kita datengin. Bahkan sambil puasa, doa tengah malam, sambil beramal mungkin. Tapi saat bersyukur kok beda ya? Beda ya Romo. Bersyukur kadang-kadang cuma di mulut doang, nggak pakai hati, nggak pakai seluruh diri kita. Tuhan terima kasih. Tuhan mungkin bertanya, kamu berterima kasih untuk apa? Nah, di situ sebetulnya kita diajak ya. Ternyata di balik rasa syukur yang ada di pikiranku, ada banyak hal-hal yang harus aku syukuri seharusnya. Karena gini saudara-saudara, kalau kita dikasih sama seseorang sesuatu, entah suka atau nggak suka, kita biasanya langsung berterima kasih. Kalau kita suka sama barang itu, sama pemberian itu, rasa terima kasihnya mungkin berpanjang-panjang. Ketika kita lagi butuh dibantu sama orang, sampai muji-muji cium tangan. Tapi coba Anda bayangkan, ketika pemberian itu berulang-ulang, berkali-kali, kita nggak butuh, ternyata dia kasih. Kita nggak ngucapin terima kasih, tetap dikasih. Lama-lama apa? Kita tidak menghargai pemberian itu sebagai sesuatu yang berharga, bukan? Nafas kita, hidup kita, keluarga kita, seluruh indera kita, syaraf-syaraf kita. Ya itu kan udah kewajibannya Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Siapalah kita boleh layak di hadapan Tuhan? Enggak bisa. Maka perbaiki kualitas kita, kemampuan kita ketika kita bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Terima kasih. Aku tidak layak menerima ini Tuhan sebetulnya. Tapi Engkau sungguh baik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kemampuan orang untuk bersyukur dan berterima kasih itu erat kaitannya dengan satu sikap yang sangat amat dihargai oleh Tuhan Yesus ternyata. Yaitu sikap kerendahan hati. Merasa tidak pantas di hadapan Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikannya. Kita nggak layak sebetulnya menerima karunia demi karunia itu. Kadang-kadang kita merasa berhak. Kita merasa Tuhan harus bantu kita. Tuhan harus nolong kita. Siapalah kita? Siapalah Tuhan? Nah, sikap kerendahan hati ini ditampilkan dalam Injil Lukas bab 7. Dalam diri seorang perwira Romawi. Saudara-saudaraku, rendah hatinya perwira Romawi ini emang agak lain. Kayak sebuah film judulnya agak lain itu ya. Dia beda dari biasanya. Bisa saya katakan begini saudara-saudara. Penyakit masyarakat lama-lama kehilangan kerendahan hati.
Karena apa? Ya karena dia punya sesuatu, bahkan lebih. Kedudukan, uang, jabatan, nama baik, harta benda, apapun itu melekat padanya, lama-lama dia akan kehilangan kerendahan hatinya. Dia merasa dia pantas, dia merasa dia hebat, apalagi masyarakat sekitarnya menjilat-jilat dia, nompang-nompang dia, angkat-angkat dia. Lama-lama dia lupa bagaimana sikap kerendahan hati dalam dirinya. Kehilangan kualitas kerendahan hati. Hal itu bisa kita lihat dalam jemaat di Korintus. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama itu bab 11. Kritik Paulus terhadap kebiasaan orang-orang Korintus. Jadi jemaat Korintus itu terbelah jadi dua, saudara-saudara. Orang-orang kelas atas, orang-orang kelas bawah. Meskipun mereka sudah jadi Kristen, meskipun mereka sering berkumpul mengadakan perjamuan Tuhan, tapi dikritik oleh Paulus karena apa? Akar-akar perpecahan itu masih terus terbawa. Kesombongan demi kesombongan, perpecahan yang kaya miskin itu selalu terbawa. Terbukti ketika Paulus mendengar kebiasaan jemaat di Korintus kalau berkumpul itu mereka bukan melakukan perjamuan Tuhan. Karena apa? Ketika mereka makan, ada orang berebut siapa yang dulu-dulu makan itu. Bukan karena mereka lapar, tapi mereka merasa lebih hebat. Mungkin nyumbangnya lebih gede, mungkin lebih banyak jasanya, mungkin karirnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi dari yang lain. Makan tanpa mikirin orang lain, sehingga dalam perjamuan itu yang miskin, yang tersingkir, yang nggak punya apa-apa, yang nggak kasih sumbangan apa-apa atau sumbangannya dikit, kehabisan makanan. Yang sana kekenyangan sampai mabuk-mabuk, yang ini kelaparan nggak dapat apa-apa. Buat Paulus tidak seperti itu perjamuan Tuhan seharusnya. Nah, bagaimana nih Paulus mengajarkan jemaat di Korintus yang sudah lekat dengan kaya miskin sombong-sombong ini dengan kerendahan hati, dengan sebuah sikap syukur. Di bagian selanjutnya, Paulus mengangkat Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Yesus mengambil roti, bersyukur. Membagi-bagikan roti itu kepada para muridnya. Bersyukur. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, rasa syukur, bisa berterima kasih, itu erat kaitannya dengan kerendahan hati saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, perwira Romawi ini memang rada beda. Tentang perpecahan saja deh. Sebetulnya ya, sudah terjadi sebetulnya ya, antara perwira ini, seorang penjajah dengan orang-orang Yahudi, bangsa terjajah. Gimana nggak pecah Romo? Yang satu penjajah, yang satu terjajah. Yang satu menikmati semuanya, yang satu tertindas semena-mena. Yang satu bekerja pagi, siang, dan malam. Yang satu tinggal keruk-keruk saja. Yang satu di bawah, yang satu diinjak-injak kok. Ini perpecahannya bukan potensi lagi. Sudah terjadi. Antara penjajah dengan orang-orang terjajah sudah saling membenci. Bermusuhan. Sikapnya bertolak belakang. Ya gimana bisa tanah-tanah air mereka tapi dikuasai oleh bangsa pendatang ini. Cuma gara-gara punya prajurit dengan senjata-senjata yang lengkap bisa menindas orang-orang lain. Maka perpecahan sebetulnya sudah terjadi. Tapi kalau sudah pecah begini, bermusuhan seperti ini, apakah masih terus berlarut-larut? Saling membenci, saling curiga satu sama lain. Ternyata diputus rantai kebencian ini oleh seorang perwira. Dikatakan waktu itu Yesus masuk ke sebuah kota bernama Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat ia hargai. Hamba ini, kalau para penjajah itu nggak usah repot-repot bawa ART gitu, tetapi yang dijadikan hamba itu adalah budak-budak orang-orang terjajah ini. Nggak usah digaji juga nggak apa-apa. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi nih, si perwira ini meskipun hambanya itu beda bangsanya, beda sukunya, beda agamanya, beda bahasanya, dia sangat menghargai. Orang kecil yang biasa diinjak-injak yang tidak ada harganya, itu sangat dia hargai. Dan hamba itu dalam keadaan sakit keras dan hampir mati. Ada situasi darurat di sini, urgensi yang luar biasa di sini. Anda bisa bayangkan dalam
ketika Anda baca kisah ini, bagaimana rasa cintanya, rasa kasihnya, penghargaannya. Bagaimana mungkin dia nggak bisa makan, dia mikirin, dia cari tabib-tabib, tapi si hambanya ini tidak terbantu, malah makin parah bisa jadi. Nah, ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi. Nah, kabar tentang Yesus masuk ke Kapernaum itu pasti heboh. Karena bukan pertama kali Yesus masuk ke Kapernaum. Sudah kesekian kalinya. Sebelum-sebelumnya Yesus mengadakan pengajaran, mukjizat, tanda-tanda. Bikin heboh pokoknya. Sampai beritanya kedengeran di telinga si perwira Romawi ini. Maka dia melihat peluang. Dia melihat rahmat datang. Dia melihat cahaya terang dalam kehidupannya. Kesempatan supaya hambanya ini bisa sembuh. Karena dia percaya, dia tahu Yesus itu memang punya kemampuan untuk itu. Dia menyuruh, perhatikan kata-katanya, terhadap tua-tua bangsa Yahudi, dia menyuruh. Ya, itu Romo, biasalah penjajah sama orang-orang terjajah. Untuk meminta agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Kepada tua-tua Yahudi yang punya jabatan juga sebetulnya pemimpin rohani, dia suruh. Tapi kepada Yesus dia meminta. Bayangin saudara-saudara, menyuruh dan meminta itu sesuatu yang berbeda kan? Di hadapan Yesus dia sadar, sejak awal dia sadar, bukan cuma baik kepada orang-orang terjajahnya, bukan baik juga hanya kepada hambanya, tapi bagaimana di hadapan Yesus dia memang tunduk kok. Orang ini memang agak lain. Dia meskipun dia punya kemampuan ya untuk nyuruh Yesus gitu, tapi dia nggak lakukan itu. Dia nggak pakai itu. Dia meminta, dia memohon agar Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, lihat saudara-saudara, kisah ini ya, alur ceritanya itu cepat sekali. Nggak pakai tunda-tunda, nggak pakai waktu lama lagi. Orang-orang Yahudi langsung datang kepada Yesus. Nah, dikatakan apa? Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mohon pertolongannya. Mohonnya dengan sangat. Bayangin coba, itu kan penjajah. Kan harusnya kalau sikap permusuhan terjadi, nggak bakal mereka mau melakukan itu. Apalagi sampai mohon-mohon dengan sangat memohon. Dikatakan, sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lihat saudara-saudara, udah sekian kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh si perwira ini. Bukan untuk orang-orang sebangsanya saja, tapi untuk orang-orang yang terjajah pada waktu itu. Dia sangat mengasihi bangsa Yahudi ini. Dia sangat peduli membangun rumah ibadat. Itu kata kuncinya itu. Rumah ibadat buat penjajah itu sesuatu. Buat orang-orang terjajah itu juga sesuatu. Maka bagaimana dihargai, sangat mengasihinya. Nah, dikatakan orang-orang tua-tua Yahudi ini ngomong apa? Sudah selayaknya engkau membantu dia. Artinya di mata orang Yahudi aja orang ini layak sebetulnya. Tapi ternyata si perwira Romawi ini justru dia yang merasa tidak layak. Memang agak lain kan saudara-saudara? Maka pergilah Yesus juga bersama mereka. Maka Yesus pun tidak menunda-nunda. Enggak nunggu-nunggu lagi. Langsung tok 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 gitu. Karena apa? Urgensinya tadi. Waktu kepada Lazarus, waktu putri Yairus saja, Yesus masih menunda-nunda bukan? Tetapi di sini langsung. Nah, dikatakan ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya berkata kepada Yesus, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Kalimatnya ini masih terus kita warisi salah satu kalimat dalam kitab suci keluar dari mulut seorang yang berhadapan dengan Yesus yang kita selalu ucapkan. Kita ikuti teladannya ketika kita sebelum menerima komuni bukan? Karena ini kualitas ini memang luar biasa. Orang yang mengucapkan kalimat ini memang TOPBGT. Anda bisa bayangkan ketika Anda baca kitab suci. Orang ini mungkin dia nggak yakin sebetulnya Tuhan Yesus mau datang. Karena dia sadar dia itu posisinya nggak baik. Dirinya jadi batu sandungan buat Yesus aja bisa. Bakal digosipin yang lain-lain itu. Tetapi dia nggak nyangka ternyata Yesus mau datang. Maka mungkin dia gelisah. Mungkin dia jadi panik.
Lalu dia menyuruh para sahabatnya, coba katakan dong, Tuhan, janganlah bersusah-susah. Anda bisa bayangin dengan sikap orang-orang Yahudi, mereka bawa-bawa Yesus gitu kemana-mana, mereka nyusahin Tuhan Yesus. Tapi orang ini, jangan bersusah-susah. Sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Ini sikap iman yang rendah hati. Ini kualitas iman yang luar biasa. Dikatakan, sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Itu luar biasa saudara-saudaraku. Ternyata dia nyuruh, orang Yahudi nyuruh sahabat bukan karena dia main perintah. Dia males ada rapat ini rapat itu. Tapi memang dia merasa tidak pantas sejak awal sampai akhir kok. Dikatakan, tetapi katakanlah sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Itu kalimatnya yang kedua yang juga kita doakan pada saat kita sebelum menerima komuni. Nah, yang menarik adalah bagaimana dia memperkenalkan diri kepada Yesus. Sebab aku ini pun seorang bawahan. Padahal dia itu petinggi, tapi berhadapan dengan Yesus tunduk. Waduh, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, dia pergi. Seorang yang lain datang, maka dia datang. Jika aku katakan kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia pun mengerjakannya. Dia itu orang yang punya kuasa, punya kedudukan, ketemu sama orang, dia bisa nyuruh-nyuruh, dia bisa memberikan perintah. Tapi di sini imannya luar biasa. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang-orang, banyak orang-orang Yahudi. Ia berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Apa sih artinya kalimat itu, Romo? Penyembuhan jarak jauh. Anda harus mengenal salah satu kisah dalam perjanjian baru, penyembuhan jarak jauh. Ternyata dalam Injil Lukas diungkapkan, diinisiasikan, dimulai melalui seorang asing ini, seorang perwira yang bukan orang Yahudi. Kasus pertama, penyembuhan jarak jauh dalam Injil Lukas. Saudara-saudara, luar biasanya selama ini kalau orang-orang Yahudi itu minta letakkan tangannya, minta dijamah atau menjamah jumlah Yesus, penyembuhan jarak dekat. Sementara kisah penyembuhan jarak jauh terjadi dalam kisah ini yang luar biasa. Bahwa kuasa Yesus bukan cuma mendatangi, menyentuh, berkata-kata kepada si sakit di depan mata Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang lebih besar yang dipercaya oleh si perwira ini, penyembuhan jarak jauh. Itulah yang harus kita pahami. Tuhan, mungkin aku tidak layak Engkau hadir dalam doaku. Aku bisa membayangkan Engkau hadir, merasakan kuasa-Mu dalam doa-doaku dan permohonanku. Tetapi Tuhan, berkatalah saja. Engkau punya kuasa jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Sehingga orang-orang suruhan itu kembali ke rumah. Mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Penyembuhan jarak jauh juga kita bisa baca dalam kisah Putri Yairus, bukan? Itu juga terjadi di situ. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kerendahan hati ternyata kunci untuk bisa menerima karunia demi karunia. Iman yang besar, iman yang berkualitas, bukan cuma iman yang standar seperti orang-orang kebanyakan. Maka, cobalah latih iman kita, kerendahan hati kita punya kualitas lebih daripada yang lain. Jangan pernah menjadi sombong, teruslah berterima kasih terhadap semua pemberian. Itu kuncinya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.